Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, maju jua, enjua jua, yahobu, ahoy, oi di sana, salam pahabat, kulonun. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami dalam rubrik budaya Koran Mimbar Umum, Mimbar TV. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Ya, bagaimana pemirsa? Sudah lama kita tidak bersua dalam rubrik Mimbar Budaya ini. Tentu segudang kesibukan gitu ya, untuk bagaimana supaya kita bisa mengkreasikan, bisa memproduksi, bisa berkarya gitu. Dan itu membutuhkan waktu-waktu khusus untuk kita semua. Ya, ya setelah beberapa lama kita tidak bersua, ya kini kita kembali lagi ke acara rubrik budaya ini dengan topik kali ini. Topiknya masih aktual pemirsa, yaitu sastra masuk kurikulum. Wah, ini luar biasa ini. Sastra masuk kurikulum. Wah, sebelumnya kita mendengar ada sastrawan masuk sekolah. Wah, itu udah di kalangan dunia pendidikan itu udah biasa sastrawan masuk sekolah. Ini sastra masuk kurikulum. Wah, memangnya selama ini sastra tidak ada di dalam kurikulum. Wah, ini jadi pertanyaan-pertanyaan kita ini. Kalau begitu, untuk apa ini sastra masuk kurikulum itu? Nah, di ruang redaksi kita mengundang seorang guru bahasa Indonesia yang juga menjadi ketua Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia Kota Medan, Ibu Ipa Ratna Mutiara Sregar. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Iya. Bu Ipa, saya sering manggilnya Kak Ipa gitu kan. Nah, Kak Ipa ini selain seorang guru dan ketua AGBSI Kota Medan, beliau ini juga termasuk orang yang kreatif ya. Ada beberapa puisinya, cerita pendeknya itu terbit dalam kumpulan atau antologi puisi dan antologi cerpen, baik yang diterbitkan khusus untuk guru maupun secara umum. Dan beliau juga menggerakkan kesenian di sekolah. Nah, pemirsa, sebelum kita bertanya tentang sastra masuk kurikulum, sebelum kita minta tanggapan beliau ini, kita mau dengar cerita dulu tentang Bu Iva ini, bagaimana perjalanan beliau ini menggerakkan sastra di sekolah gitu. Kita korek-korek dulu pengalaman Kak Ipa gitu. Bagaimana Kak? Karena kita mendengar dulu kan Kakak merupakan guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Medan gitu ya. Nah, kita tahu ya perkembangan keseniannya ya, teaternya oke, sastranya oke, musiknya oke. Ini bagaimana lah kiat-kiat menggerakkan ini Kak? Bisa diceritakan kepada kita? Iya, pengalaman saya di bidang sastra sebagai guru bahasa Indonesia juga, yang sebenarnya juga tidak lepas dari pembelajaran sastra di sekolah ya. Saya itu memang dari kecil suka membaca, terutama membaca sastra, ya khususnya novel gitu ya. Jadi karya-karya sastra yang mungkin bagi anak sekarang itu sudah jarang dibaca, seperti karya-karya yang kita sebut karya angkatan Balai Pustaka, Siti Nurbaya, Azab dan Sengsara, Salah Asuhan, Layar Terkembang, itu udah saya baca ketika saya di SMP. Nah, jadi karya-karya sastra berupa novel ini menurut saya sangat menarik itu dulu. Nah, dari saya suka membaca karya-karya sastra ini, kemudian berkembanglah saya suka baca novel yang umum gitu. Nah, sehingga ketika saya masuk ke IKIP namanya dulu ya,
IKIP Ya, Medan. IKIP Medan ya. Oh iya. Saya mengambil jurusan bahasa dan sastra. Karena saya memang suka dengan bahasa dan sastra ini. Nah, sampai akhirnya saya menjadi guru, ya, saya selalu memperkenalkan kepada anak-anak saya buku-buku sastra ini gitu. Wis, keren. Siti Nurbaya, Salah Asuhan, itu novel yang saya sangat suka itu dulu, ya. Apalagi Salah Asuhan itu kan tidak hanya bercerita tentang kehidupan lokal, tapi juga sudah internasional gitu ya, karena ada tokohnya di situ yang Cory Debussy itu kan, ya. Nah, setelah saya mengajar di SMA Negeri 1 Medan, saya mulai mengajar di sana itu sekitar Januari 96. Ya. Jadi Saya kalau masih kuliah itu. ya, jadi kalau sekarang dihitung-hitung sudah hampir udah 29 tahun gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, saya ingat ketika saya dulu di tahun 2000 ya, saya mendapat panggilan untuk mengikuti pelatihan. Yang dulu namanya masih BPG ya. Oh, BPG. Balai Pendidikan Guru ya, pelatihan guru yang sekarang sudah BPG LPMP. Asam Kumbang. Iya, Asam itu ya. Kumbangnya tidak lupa Iya. itu dia. Saya yang masih dalam usia masih muda lah ketika itu ya, masih 30-an gitu ya. Nah, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti diklat yang mana diklatnya itu khusus untuk sastra. Untuk sastra. Iya. Dulu judulnya membaca, menulis dan apresiasi sastra. Nah, itu semua narasumbernya didatangkan dari Jakarta. Dari Jakarta. Sastrawan terkenal. Di antaranya ada Taufik Ismail, ada W.S. Rendra, ada Agus Sarjono ketika itu ya, ada Jamal ya, ada Jamal, dan ada banyak lah sastrawan kita. Nah, waktu itu saya mengikuti kegiatan itu memang belum terlalu fokus ya dengan bersastranya ya, karena ya memang saat itu berkaitan dengan sastra ini masih kurang juga ya, di kurikulum juga masih tidak terlalu banyak waktu itu ya. Nah, saya ikut pelatihan itu selama seminggu dari berbagai kabupaten kota Sumatera Utara, yang akhirnya dari seluruh peserta yang diundang, akhirnya kami ada 7 orang yang dipanggil untuk mengikuti lanjutannya. Namanya membaca, menulis, dan apresiasi sastra kedua di Bogor. Nah, di sana juga kami kembali bertemu dengan para sastrawan yang sangat membuat kita terpukau, karena selama ini kan kita hanya baca di buku. Oh, ini W.S. Rendra gitu ya. Ini puisi W.S. Rendra, ini puisi Taufik Ismail gitu ya. Ya, sangat senang waktu itu. Ya, diundang ke sana. Kami di sana selama seminggu dilatih. Tidak hanya kita diberikan buku, kita diberikan buku di situ, buku sastra. Ada berbagai buku yang kami dapat secara gratis di sana, dibaca, kemudian kita ya bukannya sekedar membaca memang ya, tapi bagaimana kita bisa memaknai. Ya, kemudian kita di dalam forum itu diskusi lah ya, membahas tentang buku-buku yang kita baca ini. Sampai akhirnya kita juga ditugaskan untuk menulis sendiri gitu. Nah, jadi ada pengalaman saya waktu itu menulis cerpen. Ya, juga menulis puisi ya. Nah, setelah kembali ke sekolah, nah ini mulailah kita ajak anak-anak untuk juga suka membaca. Karena waktu itu majalah Horizon ya itu lagi booming juga waktu itu ya, lagi
memang di sekolah itu diajak untuk siswa membaca Horizon itu, dan kita jadi langganan gitu ya, langganan. Kemudian kita buat di perpustakaan, dan anak-anak kita ajak juga untuk membaca majalah Horizon ini, dan ya kita gerakkanlah anak-anak itu supaya ya membaca sastra itu. Nah, ya sebelum seperti itu. Sebelum kita lanjut yang ini, tadi mengikuti acara tahun 2000 pelatihan, semacam pelatihan. Ini apa nih motivasinya diadakan kegiatan itu yang khusus malah untuk guru-guru sastra? Gitu. Sebelumnya kan belum ada gitu. Iya. Nah, yang saya tahu kenapa para sastrawan itu turun gunung istilahnya turun gunung gitu ya. Turun gunung ketika itu ya. Karena Pak Taufik Ismail itu kan kita kenal sebagai penyair yang vokalis gitu ya. Dia sangat perhatian ya, Pak Taufik ini. Kalau kita baca juga karya-karyanya itu banyak yang kritik sosial ya. Nah, diadakannya kegiatan ini berawal dari mungkin peristiwa 1998 ya. 98. Krisis moneter, kemudian terjadi berbagai krisis yang melanda negeri kita, yang mana waktu itu krisisnya bukan hanya moneter atau keuangan, ekonomi, tapi juga termasuk krisis moral. Krisis moral. Iya, krisis moral. Ya, kita bisa lihat masyarakat kita itu sudah tidak ada lagi batas-batas untuk menyampaikan pendapat. Bahkan bukan menyampaikan pendapat saya, tapi menyampaikan aksi ya. Aksinya itu banyak yang kalau kita lihat melalui televisi pada masa itu ya, sangat arogan. Ya. Anarkistis. Arogan, anarkis gitu ya. Nah, bahkan kita nggak heran kalau di kampung kita lah dulu ya, di daerah kita itu misalnya nih ada maling nih, malingnya maling ayam misalnya, nah, itu atau maling sepeda misalnya, itu masyarakat kita langsung mengambil tindakan gitu. Main hakim sendiri. Main hakim sendiri. Kenapa? Karena peristiwa 98 itu kan meninggalkan bekas-bekas yang sangat mendalam. Jadi, ya bagi masyarakat pada ya. Apalagi ada penjarahan dulu ya. Ya itu sangat sangat miris kita ketika itu. Nah, tadi yang saya bilang ada maling, itu masyarakat langsung main hakim sendiri. Main hakim sendiri. Iya, langsung mungkin tidak hanya digebuki ya. Bahkan lebih sadis dari itu. Waduh. Masa itu nggak segan-segan. Padahal cuma maling kecil gitu ya. Iya, bakar gitu ya. Bakar gitu. Jadi masyarakat itu kok sepertinya sudah tidak ada rasa kemanusiaannya gitu. Siapa masyarakat yang ikut menggebuki? Krisis kepercayaan pada hukum. Tidak siapa itu? Hukum. Kita nggak bisa klasifikasi bahwa yang memukul, membakar atau massa tadi bukan hanya orang yang tidak punya pendidikan. Campur ya. Campur. Mengapa terjadi itu? Terjadi krisis kepercayaan terhadap hukum, seperti itu. Nah, para sastrawan miris dengan dengan kejadian ini, dengan peristiwa yang begitu sadis masyarakat nih ya. Padahal kita dikenal sebagai masyarakat yang sangat suka tolong menolong gitu kan. Toleransi terhadap toleransi tinggi, sesama. Suka bergotong royong. Itu dulu yang diajarkan orang tua kita. Tapi kelihatannya tidak lagi, ya. Maka sastrawan, saya kira ketika itu melihat bahwa untuk mengembalikan karakter masyarakat yang dulu dikenal baik, ramah tamah, suka menolong, itu para sastrawan ini percaya melalui sastra itu akan bisa dibentuk anak-anak kita ke depannya nanti, sehingga tidak lagi bersikap anarkis dan arogan itu. Itulah jadi sastra sekolah yang digerakkan ya. Iya, melalui sekolah gitu ya. Mungkin kalau ada baca karyanya Taufik Ismail itu kan
malu aku jadi Orang Indonesia. orang Indonesia Iya, gitu kan. iya, itu. Jadi Karya yang sangat ya masterpiece. Taufik Ismail sangat merasa apa ya, terbebani gitu ya. Iya. Masyarakat Indonesia ini kok jadi seperti itu gitu. Makanya muncul puisinya tadi itu ya. Malu aku jadi orang Indonesia. Jadi kalau saya lihat ketika itu tujuannya para sastrawan ini turun gunung istilahnya. gunung. Ke sekolah-sekolah. Dan itu gak terbatas harus sekolah negeri. Ke swasta juga mereka. Oh, swasta juga. Iya. Nah, mereka turun gunung di seluruh Indonesia. Termasuklah ke SMA Negeri 1 Medan. Oh gitu. Waktu itu kita diberikan kepercayaan untuk melakukan satu kegiatan lah ya, yang dinamakan dengan kegiatan mereka itu SBSB. SB. Ya, siswa bertanya, sastrawan berbicara. Ya, jadi melalui kegiatan ini anak-anak peserta didik diajak untuk membaca karya-karya sastra. Kalau dikatakan yang sastra kan udah pasti yang baik. Iya. Karena sastra itu sendiri artinya kan bagus, indah, ya. Betul. Nah, jadi yang mana sastra yang bisa dibaca oleh anak-anak itu? Nah, di dalam majalah Horizon itu selalu ditampilkan. Ditampilkan ya. Iya. Selain itu juga mereka juga ada membawa buku-buku yang disumbangkan ke sekolah. Iya, disumbangkan ke sekolah. Sastra ini membawa buku gitu iya, ya? membawa buku dan buku itu ya dibagi-bagi ke anak-anak. Walaupun nggak bisa mendapat keseluruhan, tapi artinya misalnya ada 1.500 siswa, 200 saja yang mendapatkan buku itu dan mendapatkan makna, manfaat dari buku itu kan, itu sudah bisa mewakili dan bisa menyebarkannya ke yang lain. Teman-temannya. Nah, itu yang saya ingat dari Pak Taufik, bahwa katanya nggak harus 1.500 peserta didik ini yang membaca sampelnya. Iya. Dari buku yang mereka kasih 200 misalnya, lalu anak-anak mengambil manfaatnya atau mungkin dia juga menulis, termotivasi untuk menulis, hanya 50 orang aja. Atau bahkan nggak 50 orang, 20 atau 10 orang. Itu merupakan bibit yang harus kita sebarluaskan. Begitu kata Pak Taufik ketika itu. Saya masih ingat. Luar biasa ya. Jadi jangan berharap 1.500 itu harus. Tapi bibit ini yang sedikit ini pun bisa meneruskan ya. Iya, disemai itu kan jadi banyak. Itu dah kita syukuri. Begitulah cara sastrawan. Bagaimana agar masyarakat kita melalui sekolah itu bisa terbentuk kembali karakter anak-anak yang yang jadi betul-betul menggerakkan karakter ini memang melalui sekolah. Iya, melalui guru-gurunya, guru tularkan ke siswa. Iya. Kemudian nanti mereka ini calon-calon mahasiswa yang sudah terbentuk karakternya. Iya. Dan mereka nanti kan yang akan memimpin bangsa ini. Iya. Jadi wah, luar biasa ya ketika itu ya, motivasinya ya. Iya. Semoga masih berlangsung lah itu ya, kegiatan yang seperti itu ya. Saya ingat dulu saya mendapatkan kegiatan ini juga tidak hanya ke Bogor, bahkan saya juga lagi ke Solo, kemudian kembali ke Bogor lagi hari itu, yaitu tadi untuk membicarakan tentang sastra ini. Iya, gerakan sastra di sekolah itu ya. Sastra di sekolah itu. Jadi bagus sekali memang bahwa anak-anak ini bisa mengambil contoh gitu ya dari buku-buku sastra tadi. Jadi yang sudah dilakukan tuh gerakan sastra masuk sekolah. Iya, sastra masuk ya sekolah. Kan? Kemudian itu yang mengilhami sastrawan masuk sekolah. Iya. Sastra itu karya teks sastranya masuk sekolah, kemudian sastrawannya masuk sekolah sekalian. Iya. Gitu ya. Nah, berarti itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Iya. Gitu. Sehingga ini yang memotivasi kakak untuk menggerakkan sastra itu di sekolah di SMA Negeri 1. Akhirnya saya kalau di sekolah itu ke anak-anak itu saya pasti ada buku yang wajib baca. Wajib baca? Iya, wajib baca. Kalau ada anak-anak saya ini yang udah tamat, pasti mereka itu ingat. Iya. Saya selalu
mewajibkan anak membaca satu buku fiksi dan satu buku non fiksi. Oh, keren. Iya. Mewajibkan siswa Iya. ya. Dan kalau mereka itu apa ya, pernah ketemu dengan alumni gitu kan, yang dia ingat dari saya itu. Membaca. Itu membaca fiksi. sebelum ada booming gerakan literasi nasional ya, itu udah lebih duluan jauh ya. sebelum ada yang wajib baca itu Wajib ya. baca Iya. ya, yang Iya. GLN, GLS ya, Iya. gerakan literasi Bahkan sekolah. belakangan saya tidak hanya wajib membaca, tapi wajib beli juga. Wah, wajib beli buku karya Wajib beli sastra. buku, Oh, buku apa iya. saja. Buku Tapi apa saya saja? mulai dari membaca buku fiksi. Oke. Itu harus dimiliki. Caranya saya kasih tahu, tidak minta uang dari orang tua. Caranya saya buat begini, setiap hari sisihkan 2.000, letakkan di dalam botol atau wadah. Wah. Pulang dari sekolah, Iya. letakkan uang 2.000, sisa jajan atau Letakkan apa. di kelas. Enggak, di kamarnya. Di kamarnya. Oh, di kamar masing-masing. Masing-masing. Oh, gitu. Jadi kalau ada 30 hari kali 2 itu sudah 60.000. Udah bisa Saya beli ajari buku. begitu. Itu udah kalau sisihkan uang buku, jajan. iya, kalau buku yang tidak terlalu tebal udah dapat 2 Bisa saya dapat bilang. 2, ya. Tapi kalau mau buku yang bagus memang ya dapat 1. Iya. Nah itu berjalan terus. Sebelum Alhamdulillah, luar COVID biasa. itu saya sampai banyak buku itu. Iya. Dan itu harus mereka pertanggungjawabkan. Baca, tulis nama, karena itu bukunya harus tulis namanya. Iya. Kalau bukan bukumu berarti nggak bisa tulis nama saya. Tulis nama, kemudian saya tanda tangani. Saya buat nama saya situ. Nah, buku itu wajib baca. Nanti mereka harus pertanggungjawabkan buku itu. Ada waktu nanti saya suruh coba apa isinya. Karena kalau yang namanya buku-buku sastra kan, alhamdulillah masih tahu isinya. Iya. Ya, yang masuk karya-karya sastra itulah, Oke. masih tahu lah isinya ya kan. Apalagi kalau angkatan lama ya. Angkatan lama, karena sudah dibaca semua gitu. Jadi mereka bacalah, Nah. nanti diceritakan ke depan. Alhamdulillah mereka sangat senang Oh. masa itu. Nah, ini terinspirasi dari hal itu, mungkin pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek gitu ya, Iya, mengadakan apa nih ya, program sastra mas. sastra masuk kurikulum. Wah, ini bagaimana nih Kak? Iya. Jadi kalau Tanggapan tadi itu kakak. sastra itu lebih fokus ke guru bahasa Indonesia ya. Ya. Nah, kalau ini muncul programnya bukan hanya guru bahasa Indonesia, Oh, tapi seluruh guru ya kan. Oke. Ya, ya sebenarnya sangat bagus, kita sambut dengan senang hati ya. Artinya sebenarnya bukan hanya guru bahasa Indonesia sastra yang harus banyak membaca. Guru-guru mata pelajaran lain juga Ya. harusnya banyak membaca. Oke. Membaca fiksi juga nggak jadi masalah. Ya. Karena di dalam fiksi itu juga Ya. banyak kan ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran lain. Ya kan? Sejarah misalnya, mata pelajaran sejarah. Itu kan banyak juga ada di novel-novel yang ada hubungannya dengan sejarah. Contoh karya Pramudia Anantatur itu. Itu banyak kali tuh. Kalau kita lihat di buku-bukunya itu banyak sekali tuh yang berkaitan dengan sejarah. Dan guru-guru mungkin selama ini tidak pernah terpikir untuk membaca buku-buku fiksi ini yang ada di dalamnya tentang sejarah tadi. Nah, jadi saya kira program pemerintah ini kita sambut baik ini. Karena bukan hanya novel itu jadi hiburan kan gitu. Fiksi itu bukan hanya hiburan. Sastra itu bukan sekedar hiburan, tapi melalui sastra itu juga guru-guru bisa mendapatkan berbagai ilmu, informasi tentang yang berkaitan dengan mata pelajarannya. Saya kira kita dukung ini program pemerintah ini. Karena sastra masuk kurikulum ini ke seluruh tingkatan. Iya, Dari mulai SD, SMP sampai SMA. Iya, gitu ya. benar. Ada mereka kementerian menyediakan
buku, Iya. buku-buku panduan dan merekomendasi beberapa buku itu. Iya. Gitu. Karena toh selama ini sebetulnya sastra itu kan memang sudah masuk kurikulum di dalam bahasa Indonesia. Iya. Nah, jadi menurut kakak ini tadi ya bahwasanya ini tidak hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia, Betul. tapi seluruh bidang Iya. studi mewajibkan siswanya membaca karya sastra. Gitu. Iya. Masalahnya mungkin akan muncul, ya kan? Mungkin kalau dalam bentuk cetak buku, ini mungkin pemerintah belum Ya. punya kemampuan ya untuk menyalurkannya ke Iya. sekolah-sekolah, ya Seperti kan? ini loh Kak, ada yang justru kita melacaknya susah nih. Student hijau, student hijau. Ini yang untuk SD ya, Iya. level SD nih. Nah, Iya. kita sendiri kadang belum lihat ini buku ini kan masih zaman tahun 1800 sekian ini student hijau yang sempat dilarang dulu ya. Ini kalau nggak salah karya Mas Marco Martodikromo. Gara-gara buku ini beliau itu masuk bui gitu ya kan, nah, ya Itu dilarang mungkin gitu. sama dengan Pramudia Nantatur juga ya, yang seperti pada itu. masa itu kan tidak boleh kita baca karyanya. Sementara di luar negeri orang semua membaca karyanya, Membacanya. itu diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia. Betul. Ah, Nah, saya sekarang dulu sudah- ingat sekali tuh, nggak bisa baca, tapi saya tahu gitu Susah ya. Iya. Kalau pegang bukunya takut-takut Iya, gitu ya. Rumah Kaca itu kan dulu sempat juga Iya. itu kita viral nggak boleh dibaca gitu kan. Iya, iya. Sementara di luar negeri itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia. Banyak ya. Bahkan dia dapat nominasi untuk mendapatkan Nobel. hadiah Nobel ketika itu. ketika itu ya. Sementara kita di sini ya karena itu tadi ya politik ya. Politik. Ya politik ya. Tidak bisa memisahkan antara Sastra dengan pengarangnya gitu. Padahal iya. itu sastra. iya. Sastra itu imajinasi ya. Bagus karya beliau itu gitu. Iya. Karena itu juga merupakan perjuangan bagaimana karya-karya Pram itu bagaimana memanusiakan manusia. Iya. Lepas dari belenggu Iya. kekerasan, Iya. penjajahan, Penjajah. dari kolonialisme, luar biasa humanismenya Iya. itu. Dan kita kagum loh dengan Iya, karya-karya jadi yang luar biasa. tidak seperti yang dikhawatirkan Iya. gitu ya. Nanti ada Saya setelah baca aliran itu, begini gitu ya. saya setelah baca, Nggak ada. loh di mana ya segi Di politiknya mana? gitu. Nggak Waktu ada, itu dia saya belum kan politik ke belum situ. paham gitu ya. Iya. Ternyata penyebabnya ya politik tadi, orangnya, bukan karyanya. Ternyata di karyanya itu bagus kan Bagus gitu. sekali. Nah, saya baru setelah baca, jadi saya sekarang ada koleksi saya. Tetraloginya Tetralogi itu ya. empat-empatnya ada Untuk saya Bumi punya. Manusia ya, Iya, ya. Bumi Manusia, Luar biasa itu. Anak Semua Bangsa, Keluarga Gerilya dan Rumah Kaca. Rumah Kaca. Nah, dan saya ada 2 itu Bumi Manusia. Oh. Kalau adik ya di mau dua nanti versi. saya kasih. Wah, asik itu. Ada buku saya 2 itu. Iya. Boleh tuh, ada di bawah. Ada. Nggak di bawah. Nggak di bawah ya. Tapi saya janji nanti akan saya ini. Iya, saya punya yang jejak langka. Itu Jejak yang langka. tebal itu ya. Iya. Itu luar biasa itu. Penasaran kita. Iya. Karena Pak Pram ini nulis nggak sekedar segini, tapi segini. Iya. Tebal-tebal. Luar biasa ya. Luar biasa. Dia bisa menulis buku seperti Kemudian itu. ada Kopral Jono. Ini Kopral Jono ini kan yang untuk SD juga ya. Ini untuk SD ya, Kopral Jono ini selama ini kan seperti jadi legenda saja. Kopral Jono ini ada dari lagu-lagu. Kayak lagu itu ya. Nah, dari lagu-lagu. Kopral Ternyata ini bisa dibaca oleh anak. Selama ini di mana nih bacaan ini kita temukan? Iya. Ini sih tugas kementerian juga Iya. ini yang kakak bilang tadi Iya. nih, mengadakan bukunya lagi Tapi gitu. sepertinya pemerintah udah siap ya dengan buku elektroniknya, ya. Ya apa? Saya pun belum cek Oh, apakah lengkap apa iya. tidak ya. Tapi yang jelas begini, seharusnya ini disiapkan dulu oleh pihak perbukuan ya, Iya, pusat pusat perbukuan ya, perbukuan. sebelum meluncurkan ini karena Iya. kebetulan saya juga kepala perpustakaan di SMA Negeri 1 Medan, saya tidak mendapatkan info tentang ini, buku-buku ini akan Iya, ini setidaknya harus apa, ada di ke perusahaan sekolah-sekolah semua ini. gitu. Jadi kalau program ini mau jalan, harusnya buku-buku itu sudah tersedia gitu ya. Ini seperti
si Jamin dan si Johan. Iya. Ini kan cerpen pertama ya selain Teman Duduk gitu ya, si Jamin dan si Johan ini. Iya. Masa yang Indonesia gitu ya. Iya, Balai Pustaka lah dulu ya kan. Jadi si Jamin dan si Johan. selama ini kan jarang ada. Iya. Berarti harus ada nih Iya. si Jamin dan si Johan. Kalau di perpustakaan kami ada si Jamin dan si Johan ada. Oke, yang Teman Duduk mana nih ya? Teman Duduk M. Kasim itu ya. Iya, M. Kasim sebagai masterpiece ya. Ada juga kalau di perpustakaan kami ada. Iya, nah, nggak ada pula direkomendasikan di sini. Wah, ini teman-teman apa nih kurator nih yang dari sastrawan nih. Wah, itu Teman Duduk itu sebagai cerpen pertama juga selain si Jamin dan si Johan, karena si Jamin dan si Johan ini masih nampak apa namanya adaptasi dari Belanda ya, dari Eropa. Nah, sementara Teman Duduk karya M. Kasim itu masih asli karya pengarang Indonesia M. Kasim yang berasal dari Sumatera gitu ya. Dan dari humor sini. dia kan, humor, cerita humor. Di sini harusnya direkomendasikan juga, ini tidak direkomendasikan ini. Di tingkat SD cocoknya itu memang. Banyak saya lihat ya. Nah, ini di SD ada 43 karya. Iya. SMP, SMA yang banyak saya lihat itu. SMP 29. SMA yang banyak. 105. Iya. 105. Nah, yang SMP tadi sudah mulai itu tadi Bumi Manusia. Bumi ya. Bukan Bumi Manusia. Bukan. Enggak, kalau karya Pramudia itu ke SMA sepertinya. Ya. Nah, Student Hijau tadi ini yang di SMP nih, Kak. Ini yang perlu diadakan gitu ya kan. Nah, Balada Orang-orang Tercinta ini puisi Mas Willy ya, W.S. Rendra juga nih. Cocok juga lah tingkat SMP. Jadi kalau saya lihat bukan hanya novel ya, bukan hanya prosa ya, tapi juga puisi saya lihat. Ya. Jadi untuk sastra masuk kurikulum ini tidak terbatas hanya prosa, tapi juga puisi ya. Drama juga. Karena sastra memang kan ada 3 bentuk itu ya, bentuknya prosa, bentuk puisi, bentuk drama gitu. Iya. Kalau drama sih sudah ada juga di pelajaran kita, di SMA udah ada. Oke, ya ini bagus juga ini. Gadis Kretek sudah masuk juga nih di sini. Gadis Kretek. Iya. Wah, Carmilla. Carmilla yang kita lihat, kita sangka itu novel pop, ternyata direkomendasi juga masuk di sini. Nah, ini Bumi Manusia untuk SMA ini. Hari ini masih ada kereta yang akan lewat ini juga. Yang udah difilmkan. Yang sudah difilmkan. Yang tadinya mungkin novel populer ya. Mira Huya kalau nggak salah ya. Iya, bagus tuh memang. Oke, Burung-burung Manyar. Iya. Calon Arang, Naga Bonar jadi 2. Saya cek Naga Bonar yang pertama mana ya gitu kan. Nah, ini Naga Bonar jadi 2. Mungkin Naga Bonar yang pertama karena ada budaya copet mungkin ya. Iya. Nah, kalau Naga Bonar jadi 2 mungkin karena muncul lebih nasionalisme. Iya, lebih mendidik lah ya. Lebih mendidik, iya kan? Iya. Bagaimana kuburan mau digusur, dia menolak, ya kan? Kau kan? Luar biasa itu. Dari cerita film jadi rekomendasi juga ya. Direkomendasi begitu. Nah, iya. Kemudian karya-karya Pak Anapis, Pak Taufik Ismail, masuk saya lihat. Umar Khayyam, Rendra, Matohari, Budi Dharma, Kunto Wijoyo. Apa itu? Apa namanya? Manhattan ya, kunang-kunang. Oh iya, kunang-kunang di Manhattan. Ya, YB Mangunwijaya. Ronggeng Duku Paru ya. Saya udah ketemu itu di sama Ahmad Tohari. Waktu di sana ketemu. Oka Rusmini pun ada kenangan, udah pernah ketemu. Ya. Ya, Oka Rusmini. Ini malah jadi apa ya? Kurator kalau nggak salah nih. Ya. Oh ya, jadi kurator ya. Kurator buku ini ya. Iya. Wah, ini teman-teman juga nih beberapa sastrawan yang saya kenal lah menjadi kuratornya ya buku-buku ini. Ya, sekarang memang bagaimana negara juga menyediakan bahan-bahan ini. Iya. Iya kan, untuk membantu guru gitu. Jadi tidak hanya melepas, ini yang direkomendasi begitu ya.
tapi juga menyelenggarakan, menerbitkan ulang Iya. karya-karya ini gitu. Karena ada yang terkini juga ada ya, negeri lima menara juga ada di Iya, sini. Afwadi. Afwadi ya sudah ada di sini. Sudah sepertinya Karya agak ini mewakili gitu ya. Andrea Hirata, Iya, kan itu Laskar juga Pelangi bagus ya, ya. mewakili ya. Iya. Nah karyanya apa, ada nggak ya ayat-ayat cinta ya? Ya, Habibur Rahman. Habibur Rahman Saraji Ada. atau apa gitu ya? Ketika cinta bertasbih, Ketika cinta bertasbih ayat cinta. gitu ya. Karena Saman ada di sini kan? Iya. Nah, Saman Saman, ada. Ayu Utami. Iya. Saya bukunya ada tuh. Oh. Larung. Larung, Ayu Utami. kalau Larung nggak ada di sini, ada Samannya, iyalah bisa mewakilinya Iya. gitu. Saya ada bukunya. Lupus ada mewakili, Balade Siroy. Ini udah, saya ada buku dulu nih, Ju Aventurir, Balade Siroy. Ini teman Sohib ini, Golagong nih nulisnya. Golagong ya. Kemarin Golagong datang. Iya, ini saya punya bukunya Ada. dulu nih. Datang itu, Iya, Golagong, datang di Pemprov. Iya. Saya hadirnya waktu di UMSU, di Oh, di perpustakaan. UMSU ya. Nah, perpustakaan UMSU yang Kami di mengadakan. Pemprov bawa anak saya. Oke, ini bagus nih, merahnya merah. Wah, Ewan Simatupang. Iwan Simatupang. Jadi tidak terbatas cerita ya, prosa, tapi puisi juga ya. Apakah ada di sini perempuan berkalung sorban? Nah, kita tengok dulu. Iya, Wah, ini masterpiece juga ini. Karena kuratornya ada di sini nih. Ha, Abida El Khalik ini. ha. Kita cek dulu, perempuan berkalung sorban itu bagus ya. Filmnya juga enak Ada ya. Nah, itu merupakan otokritik gitu. Otokritik bagi yang terkritik. Wah, banyak lah, ini ada 100. Dan ini kan mewakili ya Iya. gitu. Artinya bagus ya langkah mereka. Iya. Sudah memilih melalui kurator ya. Iya, ada kuratornya. buku-buku yang ada kurator layak yang lah ya. sastrawan, kemudian dikombin dengan guru ya. Guru ya, gurunya juga untuk mewakili. Jadi ada beberapa keberagaman tema, keberagaman ada macam-macam itu kriterianya. Kemudian isinya mungkin Isinya, bahasanya ya. Iya. Menghindarkan bahasa-bahasa yang kurang mendidik gitu ya kan. Ya, sesuai Isinya dengan juga tingkat usia. kan. Iya. Oke. Dan ini ada resumenya ya, ada pengarangnya, iya. memperkenalkan Lengkap saya pengarangnya lihat. juga gitu. Ini sangat membantu guru sastra Memilih ya kan. Memilih ya. Buku yang mana yang layak untuk anak kita, kemudian bagaimana kaitannya dengan pelajaran di luar bahasa ya. Betul. Seperti itu. Nah, begitu pun nanti kita akan minta tanggapan juga dari sastrawan-sastrawan kita. Mungkin ada masukan-masukan juga lah Iya. dari sastrawan tentang program sastra masuk kurikulum. Iya. Dari agenda Kementerian Pendidikan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Pertama memang nawaitunya, niat baik kementerian ini patut kita sambut tangan. Iya, benar. Masalah teknis bagaimana itu kan bisa disesuaikan Iya. gitu Kak ya. Oke, baik Kak, ini tentang sastra masuk kurikulum. Nah, sekarang apa kegiatan Kakak? Dalam aktivitas kesastraan ini? Iya. Jadi sekarang ini saya pernah juga ikut menulis dongeng ya. Oh, nulis Di dongeng. Balai Bahasa ya. Oh ya. Ya, pernah ikut. Oh. Cuma ya belum rezeki Oke. bisa masuk lah, masuk nominasi. Tapi saya juga udah mencoba lagi menulis-nulis itu juga. Tapi ya gitulah. Iya. Mak Jabri bagaimana? Karena pemirsa Kak Ipa ini aktor. Mak Jabir. Aktor dalam Mak Jabir ya, Mak Jabir ya dalam Film ada komedi YouTube. ya, Ya, film-film YouTube. komedi yang berbasis YouTube itu. Bagaimana? Jadi ceritanya motivasinya gini itu? dulu, kami kan Asosiasi Guru Bahasa Indonesia ini kan terdiri dari orang-orang yang selalu cari kerjaan. Digawangi, diketuai Pak Saripudin, Lubis kan. Jadi kami tuh kalau belum ada kegiatan dalam sebulan tuh pasti mencari-cari gitu. Iya. Jadi ketika belum COVID, kami ada aja kegiatan buat seminar, buat pelatihan untuk guru-guru yang memang apapun kegiatan yang kami buat itu selalu dapat antusias guru-gurunya untuk ikut. Nah,
Jadi menjelang COVID, bukan menjelang ya, waktu itu belum COVID, kami sudah menyiapkan acara semacam pelatihan juga. Ternyata kita udah siapkan ini, panggung sudah disiapkan di Dinas Pendidikan, kerjasama dengan Telkom. Nah, tak boleh lagi dilaksanakan kegiatan ini. Akhirnya kami isolasi lah di rumah, mengurung diri di rumah. Nah, ketika mengurung diri sebulan, kami masih sabar nih, nggak ada kegiatan, menjaga jarak ya kan. 2 bulan, lama-lama nggak tahan. Nah di grup, kayaknya kita ini kok bodoh jadinya ya gitu. Diam-diam aja di rumah, nggak ada kegiatan. Apalah kegiatan kita ya? Akhirnya kami ketemuan lah ini, janji ketemuan. Kebetulan kami cari tempat yang mungkin tidak terlalu rentan dengan COVID waktu itu. Kami di Percut ada wisata sawah. Kami ketemuan di situ. Lalu entah bagaimana ada ide nih dari teman saya Sri Kartini, guru SMA 4 itu kan. Dia kebetulan baru mengikuti kegiatan pelatihan teater di Bali. Oh, di Bali? Iya, sama si kameramen kami tuh, si Jali. Kendi. Punya cerita, ayo kita buat film aja yuk. Daripada kita bengong-bengong begini, nggak tahu. Jadi Mak Jabir. Nah, jadi ini terbentuknya seketika itu aja gitu. Spontan. Iya, spontan. Gini, jadi apalah cerita kita ya? Ya kalau bisa cerita kita itu jangan yang berat-berat gitu ya kan. Ringan ya. Yang ringan tapi bisa mendidik, bisa menghibur gitu. Jadi dari kami yang hadir tuh tiba-tiba ide spontan dari Sri Kartini Handayani ini bilang, aku punya ide, bagaimana kalau kita buat Mak Jabir katanya. Lalu siapa Mak Jabirnya kan gitu. Kalau aku lihat ini Kak Iparat, nah ini cocok jadi Mak Jabir ini katanya. Saya waktu itu kan nggak terima juga kalau saya dapat peran Mak Jabir, karena Jabir itu kan anggapannya apa ya, judes gitu ya, usil gitu, galak gitu ya. Jaga bibir. Iya, jadi cerewet. Saya bilang kan, jangan saya dong, saya bilang, masa kakak ya. Saya lihat profil saya itu dia lihatnya ya, walaupun saya itu Jabir tadi ya, tapi tanda kutip ya, positif. Dia lihat tanda kutip positif gitu. Karena kami dalam pergaulan tuh selalu saya kalau ada yang kurang pas itu, saya selalu ini, waduh itu kok buat begitu ya gitu. Saya langsung respon gitu. Saya tidak akan membiarkan orang berbuat yang tidak sesuai gitu. Contoh ya, misalnya kami naik mobil tuh, ada orang di mobil tuh buang sampah. Oh, yang kayak gitu jadi ide ya? Iya, membuang sampah dari mobilnya gitu. Jalan. Mereka lihat, kalau saya lihat kayak gitu, langsung saya langsung terpancing gitu. Saya mau kejar orangnya itu, saya tegur gitu. Nah, mereka lihat seperti itu. Jadi kayaknya karakter ini ada sama kakak, kata Sri Kartini Handayani. Akhirnya kami langsung aja jadi itu. Udah sepakat, jadilah Mak Jabir. Apa ceritanya? Nah, masing-masing kami usulkan buat cerita. Masing-masing kasih ide. Iya, kasih ide nih, kasih ide. Lalu cerita-cerita ini dikumpul di didiskusikan lah kira-kira mana ini yang cocok ini. Nah, ketika udah cocok idenya, gagasannya, ini langsung oleh Sri Kartini karena dia sebagai sutradaranya gitulah. Kapan-kapan kami udah mengangkat dia sebagai sutradaranya. Nah, langsung dia buat. Itu dalam waktu 2 hari udah selesai. Nah, selesai ini naskahnya, ya scene-nya itu udah lengkap semua. Langsung, ayo kapan kita syuting gitu ya. Nah, ya langsung. Lalu kan si Jali udah kami undang nih. Lalu ajak Jali gabung gitu. Udah gabung, udah jadi aja gitu. Nggak lama. Ambil gambar jadi. Terus lokasinya di mana kita ini? Kebetulan waktu itu ambil lokasi di rumah saya. Tapi karena banyak suara, jalan saya itu kan jalan orang yang lalu lalang ke Pajak Pagi. Kami udah sempat di situ. Terus
lihat situasinya nggak cocok, kami hunting. akhirnya ke komplek apa namanya daerah apa sana Karya. Jalan Karya. Oh iya, apa itu daerah rumah si Reni Agustina. Nah, akhirnya kami base campnya di rumah Sana ya. Reni. Lokasinya Agak sepi. beberapa rumah di situ kami pakai yang rela meminjamkan rumahnya tanpa bayaran. Jadi kami itu dari mana dananya gitu kan? Kami nggak punya dana. Jadi dari mana dananya kok bisa? Karena kan kameramen harus disewa. Iya. Ya, kameranya harus disewa gitu kan. Nah, kami apa aja? Swadana. Sumbangan sukarela aja. Sukarela. Ya udah. Gimana apanya semua, makannya apanya? Sukarela lagi. Sukarela. Kalau mau makan Sum-suman. Iya, sum-suman. Istilah Medannya te-tean. Iya, te-tean. Susu tante. Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Susu tante ya. Itu udah berapa episode, Kak? Jadi itu kalau 12 episode. 12 episode. 12 episode itu di berbagai lokasi. Karena COVID udah selesai juga settingnya. Iya, sepertinya orang-orang Iya, yang di situ memang ya seperti saya kan itu juga sibuk di sekolah. Iya, ada kesibukan, PPG juga kami terlibat sebagai guru pamong kan. Iya, iya. Jam terbang udah tinggi ya. Terus yang muda-muda ada guru penggerak seperti Novi, dia asesor ya, asesor. Pak Saripudin juga praktek guru penggerak. Saya aja yang enggak karena umur hari itu sudah tidak memungkinkan lagi gitu. Untuk guru penggerak ya. Nah, selain Mak Jabir itu ya sibuk juga dengan lomba-lomba musikalisasi puisi. Kegiatan di sekolah. Ya, di sekolah kan. Jadi semua kegiatan itu memang berkaitan dengan sastra. Sastra. Iya. Luar biasa. Iya. Kalau menulis, kami pun udah ikut menulis dulu, ada kumpulan cerpen Di AGBSI. AGBSI. Ya. Terus Saya sebagai apanya itu? kurator juga. Penelaah. Oh, penelaah ya. Penelaah. Ya. Saya mungkin itu karya saya. Iya, bagus-bagus kok. Iya, yang bukunya. ya gitulah. Belum Karyanya terlalu bagus yang sih. diluncurkan di Binjai itu. Iya. Nah, itu 100 penyair, saya ikut juga 100 penyair jadinya bersama almarhum. Ya kan? Tengku. Iya, Tengku. Baik, Kak. Iya. Perbincangan kita kali ini luar biasa tentang sastra masuk kurikulum. Karena Kak Ipa ini selain ketua AGBSI Kota Medan ini juga pelaku sastranya. Dan wakil AGBSI. Kemana? Wakil? AGBSI Sumatera Utara. Oh, AGBSI Sumatera Iya. Utara. Dari AGBSI Sumatera Utara ya? Iya, Kak? Wah, AGBSI ini Sumatera diralat. Utara ya. Wakil AGBSI ketua. Sumatera Utara. Wakil ketua. Iya. Oke, siap. Karena ketuanya juga yang Medan ikut pelatihan juga sama yang Sumut ya, Kak ya? Iya. Wah, itu dia. Ya, perbincangan kita tentang sastra masuk kurikulum. Jadi dengan narasumbernya dari AGBSI Sumatera Utara dan guru bahasa Indonesia dan juga memang guru yang bergerak di bidang sastra di sekolah yaitu SMA Negeri 1 Medan. Terima kasih, Kak, kami ucapkan atas Sama-sama. kehadiran Kakak. Demikian pemirsa. Sampai di sini program kita dalam rubrik Mimbar Budaya, koran Mimbar Umum, dalam acara Mimbar Budaya, Mimbar TV. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, anjua-jua, yaho. Ahoy, oi di sana. Salam berapa? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.